Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hasan Basri di YouTube channel Sharing Ilmu. Baik teman-teman semuanya, pada pertemuan kita kali ini di pertemuan 6 kita akan coba membahas terkait dengan mata kuliah Web Programming 1. Tentunya di video pembelajaran kali ini kita akan coba melanjutkan terkait dengan materi form lanjutan, dimana sebelumnya kita sudah di pertemuan 5 kita sudah coba mengenali terkait dengan form, termasuk objek-objek dari form itu sendiri. Baik, di form lanjutan ini di pertemuan 6 nanti kita akan coba membuat sebuah tampilan. Jadi tampilannya itu seperti ini ya. Jadi nanti saya coba berikan gambaran terkait shortcutnya seperti apa, latihan pembuatan form ya. Jadi nanti kita coba buat dengan tampilan seperti ini. Kemudian nanti ada sebenarnya source code-nya sudah ada ya buat teman-teman mahasiswa, sudah ada di slide-nya. Namun nanti akan saya coba jelaskan terkait dengan fungsi-fungsi dari shortcut itu sendiri. Kemudian nanti tampil dari form yang telah kita input. Kemudian yang selanjutnya nanti kita juga akan membuat sebuah form data diri. Nanti tampilannya akan seperti ini. Dan yang selanjutnya nanti tampilan akan seperti ini. Kemudian nanti untuk tugas nanti ini silahkan ya teman-teman dikerjakan masing-masing ya, ataupun per kelompok bisa ya, nanti silahkan diskusi saling dengan kelompoknya masing-masing. Baik, untuk yang pertama kita coba masuk di Visual Studio Code-nya terlebih dahulu. Baik, di sini sudah saya siapkan. Yang pertama itu kita harus membuat sebuah form input mahasiswa ya. Jadi nanti silahkan dibuatkan untuk title-nya itu kita menggunakan input data mahasiswa. Kemudian di sini ada BG color, nanti diberikan untuk color dari background-nya itu diberikan warna green. Jika teman-teman ingin merubahnya untuk warna tampilannya bukan green, berarti teman-teman nanti silahkan diganti di bagian ini. Kemudian di sini ada form action. Kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya, gitu kan? Kita sudah coba bahas juga terkait dengan form action. Form action ini adalah berfungsi di mana nanti pada saat form ini sudah diisi, form input mahasiswa ini sudah kita isi, lalu nanti form action ini berfungsi untuk selanjutnya dia akan tampil kemana gitu kan, atau datanya ini akan dikirim kemana. Dan di sini saya berikan dengan nama tampil mahasiswa.php. Nah, nanti akan dikirim datanya ke tampil mahasiswa.php di sini ya. Kemudian di sini ada BR baris baru, teman-teman. Kemudian ada pengolahan data mahasiswa ini sebagai headernya bisa ya. Kemudian saya berikan bold di sini menggunakan bold. Kemudian ada fungsi free di sini. Nanti kita akan coba lihat free ini sebenarnya untuk merapikan barisannya ya, barisannya akan lebih rapi ya. Kemudian ini nama. Kemudian nanti kita coba tampilkan nama itu menggunakan text box ya. Text box dengan tipenya teks, kemudian size-nya 25, artinya panjang dari text box-nya itu 25. Max length-nya ini 50. Max length itu apa sih? Nah, max length ini berarti jumlah inputan yang ada di dalam text box-nya gitu ya. Kemudian ada alamat sama seperti nama, bentuk dari objeknya yaitu text box-nya. Kemudian ada jenis kelamin. Nah, di sini jenis kelamin kita menggunakan radio button, tipenya radio. Kemudian untuk name-nya, nah kita berikan jenis kelamin di sini. Kemudian di jenis kelamin itu ada nilainya laki-laki untuk laki-laki. Kemudian radio yang kedua yaitu kita berikan sama name-nya jenis kelamin. Kemudian untuk value-nya perempuan ya, silakan ya nanti dibuatkan seperti ini ya. Oke, yang selanjutnya ada pekerjaan. Nah, di sini di pekerjaan itu menggunakan pilihan ya. Tentunya kalau pilihan berarti select ya, atau option ya. Di sini ada namanya atau name-nya, name dari variabel objek ini yaitu pekerjaan. Kemudian value-nya ada pelajar, kemudian ada karyawan, ada wirausaha dan lain-lain seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada hobi. Nah, di
hobi ini tentunya masing-masing punya banyak hobi ya, tentunya bisa lebih dari satu. Ada 1, 2, dan 3. Hobi yang pertama yaitu diberikan name-nya itu hobi pertama ya, atau hobi 1 dengan value-nya olahraga. Kemudian di sini diberikan olahraga ya. Kemudian yang selanjutnya ada checkbox. Checkbox yang selanjutnya yaitu ada hobi 2 dengan name-nya masih dengan hobi 2. Kemudian value-nya musik ya. Yang selanjutnya ada hobi 3 ya. Hobi 3 ini untuk pilihan yang ketiga ya, checkbox yang ketiga. Nah, setelah itu tentunya yang selanjutnya kita harus membuat sebuah input type-nya di sini yaitu submit untuk datanya biar bisa dikirim ya. Kemudian ada reset ya. Reset itu untuk membatalkan isian form. Baik, untuk tampilan ini untuk dari shortcut-nya ini digunakan untuk sebagai tampilan ya, untuk input. Kemudian nanti akan tampil di bagian tampil mahasiswa.php. Datanya ini dikirim ya. $nama ini kiriman dari variabel nama. Nah, kita cek di sini di form input cara pengecekannya. Kemudian alamat, jenis kelamin, pekerjaan, hobi 1, hobi 2, dan hobi 3 ini ceknya melalui form input. Nah, kita cek nih di form input. Nah, di form input berarti tadi variabel nama berarti diambil dari nama ini ya, name nama. Kemudian alamat ini dari alamat. Kemudian untuk jenis kelamin, nah ini jenis scale ya, jenis kelamin dari name-nya. Kemudian pekerjaan, nah ini dari pekerjaan. Kemudian hobi 1, 2, dan 3 seperti itu. Baik, kemudian di sini nanti dibuat ini karena tampilannya ini menggunakan tabel ya. Jadi sebenarnya kalau di form input mau menggunakan tabel pun tidak masalah ya. Mau penambahan tabel, jadi namanya ada dalam kolom nama, kemudian ada teks input teksnya ada di kolom yang selanjutnya, itu tidak masalah seperti itu, tinggal tambahkan saja. Nah, ini contoh penggunaan di sini. Tadi sudah dipanggil variabel-variabelnya, nama, kemudian $post nama, alamat, kemudian alamat, jenis scale, jenis kelamin, pekerjaan, hobi 1, 2, dan 3. Mengapa ini harus dibuatkan seperti ini? Karena ini harus dipanggil nih ya, dipanggil dari pengiriman input mahasiswa, pengiriman mahasiswa ke dalam tampil mahasiswa seperti itu. Kemudian di sini diberikan tabel ya, tentunya nanti akan terlihat tabelnya karena di sini diberikan bordernya 1 ya, dengan background colornya seperti ini dengan stylenya. Kemudian dibuatkan call span, center, data mahasiswa. Kemudian ada nama di sini diberikan, dipanggil. Nah, yang ini yang dipanggil adalah echo-nya ini adalah variabel nama ya. Yang di sini ya ada variabel nama. Kemudian ada yang selanjutnya itu alamat, jenis kelamin, pekerjaan. Nah, kemudian untuk hobi ini dipanggil lebih dari 1 ya, lebih dari 1 karena variabelnya, variabel name-nya itu beda-beda ya, hobi 1, hobi 2, dan hobi 3. Kemudian di sini ada ahref. Ahref ini adalah jadi berfungsi untuk mengembalikan, mungkin kita coba menginput lagi ya seperti itu. Input lagi berarti kita menggunakan ahref. Ahref kemudian form input nama mahasiswa. Artinya setelah diinput, kalau kita mau input lagi berarti nanti dia akan kembali ke form mahasiswa ya, form input mahasiswa. Baik, kita coba di bagian form inputnya lewat browsernya masing-masing. Oke, tampilannya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini terlihat masih seperti ini karena apa? Karena kita masih belum menggunakan tabel di sini ya. Kalaupun bisa teman-teman nanti pada saat pengerjaan atau mencoba menggunakan tabel, silahkan ya ditambahkan tabelnya ya. Di sini misalkan ditambahkan namanya misalkan Denny misalkan. Kemudian alamatnya misalkan Bekasi Utara misalkan seperti ini. Kemudian jenis kelamin misalkan laki-laki, pekerjaannya misalkan pelajar, olahraganya misalkan di checklist semua. Kemudian di sini ada tombol, 2 tombol kirim dan batal. Kalau tombol batal jelas ya ini akan membersihkan. Kalau tombol kirim artinya ini akan datanya akan dikirim. Baik, kita coba klik tombol kirim. Nah,
Ini tampil seperti ini data mahasiswa, namanya Denny, kemudian Bekasi Utara, laki-laki pelajar, hobinya olahraga, musik, dan jalan-jalan. Nah, kemudian ada input data lagi, artinya apa? Bahwa input data lagi yang tadi dijelaskan dia menggunakan fungsi href ya. Nah, misalkan di sini Wisnu, kemudian alamatnya misalkan Kerajaan, kemudian laki-laki, kemudian dipilih karyawan, kemudian di checklist semuanya, kemudian dikirim. Nah, datanya akan terkirim ke sini. Kemudian yang selanjutnya sebenarnya di sini kita coba Pak, bagaimana kalau misalkan untuk bordernya kita hilangkan agar terlihat lebih elegan seperti itu. Misalkan nih bukan background tapi bordernya kita berikan nilai 0, kira-kira dia akan jadi seperti apa ya? Nah, kita coba kirim ulang. Nah, dia seperti ini. Jadi tidak terlihat kalau atau bordernya dinilai 0 seperti itu. Jadi tidak terlihat ya, seperti ini. Oke, yang selanjutnya ada di sini di pembahasan kita di form lanjutan ini di form data diri. Nah, kalau tadi input dan outputnya itu ada di dua file yang berbeda. Ada form input, ada tampil mahasiswa ya, seperti ini. Nah, kalau di form data diri ini pengirimannya satu file ya. Jadi formnya di sini form actionnya itu ya, coba kita perhatikan di sini masih di server PHP Solve. Artinya apa? Bahwa ini masih dikirim dalam file yang sama dengan metodenya post ya. Contoh di sini isikan nama. Nah, dengan tipe teksnya atau tag objeknya itu nama, kemudian nomor telepon, kemudian alamat. Nah, kemudian dikirim di sini tampil ya, dikirim atau dikirimkan datanya. Kemudian tampil ini artinya bahwa nanti tombolnya itu tombol tampil ya. Tampilnya nanti dia akan ada di dalam halaman atau file yang sama ya. Karena apa? Karena dia mengirim dengan menggunakan fungsi form actionnya itu dengan server PHP Solve. Artinya bahwa nilai atau inputan yang diberikan pada saat menginputan itu masih ada di sini dan ditampilkan di sini. Baik, kita coba di bagian masukkan data mahasiswa. Misalkan di sini Husni Hamid, misalkan seperti ini. Nomor teleponnya 087764566321 misalkan. Alamatnya misalkan Jatiwaringin. Seperti ini. Kemudian kita coba tampil, klik tampil. Nah, datanya itu yang dikirim adalah langsung tampil di sini gitu kan. Kenapa tampil di sini, Pak? Kenapa tidak tampil di halaman atau di jendela yang baru? Karena dia menggunakan di sini yaitu form action yaitu PHP echo $_server PHP Solve. Artinya bahwa datanya dikirim ke dalam halaman yang sama seperti itu. Baik, pemahaman form ya teman-teman semuanya. Di sini sudah saya berikan dua contoh, di mana contoh yang pertama itu bisa menggunakan dengan form input dan form output. Kemudian yang di sini bisa menggunakan form input, kemudian outputnya bisa tampil di sini. Nah, misalkan di input lagi, misalkan Denny Setiawan misalkan ya. Misalkan nomor HP-nya 123 misal ya, ini sebagai contoh. Kemudian alamatnya Karawang misalkan seperti ini. Nah, maka dia akan tampil di sini ya. Seperti itu. Baik, teman-teman, untuk penjelasan dari pertemuan POM lanjutan pada pertemuan ke-6 ini saya rasa sudah cukup ya. Silakan nanti teman-teman semuanya mencoba materi yang memang sebenarnya sudah disiapkan ya. Ini di sini sudah ada teman-teman. Jadi nanti untuk pengerjaannya boleh langsung dilakukan secara individu dulu. Kalau misalkan bingung nanti boleh ditanyakan via komentar atau boleh didiskusikan dengan grupnya masing-masing atau kelompoknya masing-masing. Pada pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sini dulu.
Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.